kisah perseteruan antara pihak Sahara dan pihak Yaimim di dunia maya itu dimulai dengan postingan pihak Sahara. Nah, setelah ramai di dunia maya, kemudian pihak Sahara memutuskan untuk diam, tidak memposting lagi di sosmed, dan saya pikir itu langkah yang bijak. Tapi tentu saja pihak Sahara harus legowo juga kalau pihak Yaimim kemudian mencoba mengklarifikasi atau mengkanter postingan-postingan dari pihak Sahara yang menurut pihak Yaimim itu mungkin adalah fitnah atau pencemaran nama baik bagi Yaimim, karena tentu postingan dari pihak Sahara merupakan versi kebenaran pihak Sahara, tapi juga ada versi kebenaran pihak Yaimim. Menurut saya, klarifikasi atau counter balik dari Yaimim lewat penjelasan atau bukti video-video di sosial media adalah sah-sah saja dan cukup adil supaya kedua belah pihak punya ruang untuk menyampaikan versi kebenaran masing-masing dalam konflik ini. Pertanyaannya adalah sampai kapan klarifikasi dari kedua belah pihak ini akan selesai? Kalau menurut hemat saya, sebaiknya ketika pihak Yaimim sudah mengklarifikasi postingan dari pihak Sahara di dunia maya, itu adalah akhir dari perseteruan di dunia maya. Tentunya hasilnya adalah pembenaran-pembenaran dari netizen yang kemudian saling mendukung kedua belah pihak. Tapi menurut saya sebaiknya atau pada akhirnya ini semua harus dihentikan dan pihak Sahara dan Yaimim fokus pada urusan hukum yang saat ini sedang berjalan di kepolisian. Kita kan baru lihat ya bahwa pihak Sahara sekarang sudah melaporkan Yaimim dengan dugaan atau tuduhan dugaan pelecehan seksual ke polisi. Kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Mari kita kupas satu persatu klaim pelecehan seksual oleh Sahara dan keberadaan video pribadi atau intim dari Yaimim dan istrinya. Kita mulai dari Sahara. Ada dua klaim utama yang disampaikan selama ini. Yang pertama adalah dia mengklaim bahwa Yaimim melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada dirinya. Yang kedua, Yaimim mempertontonkan atau menunjukkan video intim beliau bersama istrinya kepada Sahara dan teman-temannya. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Saya merasa bahwasannya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan, seperti itu. Ada 4 kali saya dilecehkan. Itu ada tamu dari Madura, 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya, menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Terkait klaim dugaan pelecehan seksual secara verbal, Yaimim membantah tidak melakukan hal tersebut dan pernyataan Sahara adalah fitnah. Beliau juga menyatakan bahwa beliau adalah penghafal Quran sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Kalau tentang video pribadi yang ditunjukkan kepada Sahara dan teman-temannya, Yaimim juga membantah hal itu dan ada dua kemungkinan yang disampaikan oleh Yaimim. Yang pertama, kemungkinan video pribadi itu dilihat oleh si Agil, supirnya Sahara, waktu di gazebo parkir. Waktu itu Yaimim mau buang air kecil di rumahnya dan ketika kembali ke gazebo, si Agil ini memanggil Yaimim dengan sebutan kakek Sugiono. Diduga panggilan itu dikarenakan Agil melihat video pribadi Yaimim di dalam HP Yaimim yang ditinggalkan. Kemungkinan kedua yaitu ketika HP Yaimim rusak dan HP itu diberikan kepada Sahara untuk diperbaiki, dan saat itu memang Yaimim menyampaikan bahwa ada video pribadi di dalam HP beliau yang rusak. Nah, kemudian Agil dan teman-temannya membawa HP itu untuk diperbaiki, diduga ke Madura selama kurang lebih 10 hari. Bohong ya, semua bohong dan fitnah. Saya itu penghafal Quran, saya itu nggak mungkin melakukan maksiat, tidak ada niatan maksiat. Kenapa? Kalau aku niat maksiat kok ya begitu hilang Quran saya. Pernah dan sering Mbak Sahara itu memperbaiki HP saya. Ya, bahkan pernah dibawa ketika Israel haji itu sampai 10 hari dibawa ke Madura oleh anak buahnya namanya Marzuki, katanya diperbaiki. Setelah pulang nggak bisa juga itu loh. Nah, satu ketika si Agil ini pernah melihat video kan, saya itu kalau duduk di situ kan dekat dengan rumah, HP tak taruh, pipis, saya pipis di rumah, pulang pipis, Agil tuh buka-buka HP saya, tawa-ketawa. Setelah itu panggil saya pakai Sugiono. Oh, ada apa di handphone itu? Ada saya dengan dia, video pribadi. Jadi di handphonenya Yaimim tuh ada video pribadi kalian berdua. Dari informasi ini ada satu hal yang sama antara pernyataan Yaimim dan Sahara, yaitu bahwa benar ada video pribadi Yaimim dan istrinya di dalam HP Yaimim. Nah, sekarang mari kita analisa kira-kira mana yang lebih masuk akal ya klaim-klaim mereka berdua. Pertama, Sahara klaim dugaan pelecehan seksual ini bisa saja terjadi, tapi sejauh ini itu hanya sebatas pernyataan verbal, belum ada bukti yang lebih jelas sampai saat ini. Menurut Sahara, ada 1 dari 4 kejadian pelecehan verbal itu yang ada buktinya. Jadi nanti kita lihat seberapa kuat bukti itu setelah diproses oleh kepolisian. Bantahan Yaimim terkait dengan pelecehan seksual ini pun masih sebatas pernyataan verbal, sama seperti Sahara. Tentu yang menuduh yaitu pihak Sahara yang harus membuktikan. Namun pernyataan beliau terkait dengan penghafal Quran
laporan Kiai ini walaupun tidak serta-merta menggugurkan kemungkinan terjadinya pelecehan seksual, tetapi klaim ini menjadi lebih kuat dan lebih dipercaya, memperkuat posisi Yai Mim di mata masyarakat Indonesia yang agamis dan lebih menjunjung moral dan etika. Di video saya sebelumnya tentang akhir konflik Yai Mim dan Sahara, ada informasi bahwa laporan pelecehan seksual ini akan masuk ke polisi dan akan lanjut ke persidangan kalau ada bukti kuat, karena tidak bisa dimediasi, dan kalau yang dilaporkan adalah terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual karena delik umum. Artinya kasus ini serius dan merugikan masyarakat luas sehingga akan tetap dilanjutkan ke pengadilan meskipun korban menarik laporannya. Kedua, terkait video pribadi Yai Mim, ada 2 poin utama. Satu, klaim Sahara bahwa Yai Mim mempertontonkan video itu ke orang lain, dan ini belum ada informasi kuat yang mendukung dari video-video yang beredar. Setahu saya misalnya belum ada salah satu dari 6 orang tamu Sahara waktu itu yang membenarkan bahwa iya benar, Yai Mim memang menunjukkan video itu kepada saya. Nah, kalau dipikir di luar label kiai atau tokoh agama ya, agak tidak masuk akal kalau seorang suami yang sehat akalnya menunjukkan video intim dengan istri ke teman, apalagi kepada orang yang tidak dikenal, karena bukan saja harkat dan martabat Yai Mim yang dipertaruhkan, tapi juga martabat istrinya. Tapi jika terbukti benar, sepengetahuan saya bisa saja orang yang mempertontonkan video itu kemungkinan bisa dijerat undang-undang pornografi. Di luar aturan agama, sepengetahuan saya dan dari referensi yang saya baca, membuat dan menyimpan video intim untuk konsumsi pribadi itu tidak melanggar hukum, khususnya melanggar unsur-unsur pidana dalam undang-undang pornografi. Jadi yang jadi pertanyaannya, bagaimana pihak Sahara bisa menonton video itu kalau benar Yai Mim tidak mempertontonkan? Kemungkinannya adalah ada orang, baik itu pihak Sahara atau bukan, yang menonton video itu di HP Yai Mim, mengambil video dari HP Yai Mim, menyimpan dan mengirim ke orang lain tanpa izin Yai Mim. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak Sahara bahwa dia punya video pribadi Yai Mim itu di laptopnya dan mau ditunjukkan ke KDM waktu itu. Jika klaim Yai Mim bisa dibuktikan bahwa bukan dia yang menyebarkan, mereka yang mengambil dan menyebarkan tanpa izin bisa saja dijerat pasal 27 Undang-Undang ITE dan atau Undang-Undang Pornografi tentang penyebaran. Nah, bagaimana menurut kalian? Klaim mana yang lebih masuk akal antara Yai Mim dan Sahara? Coba berikan komentarnya.